Kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Kapten Setiaji. Cap, kita menyambung perbincangan sebelumnya. Nah, Kapten? Ya. Ya, oke. Cap, dalam sebuah rute penerbangan itu kan pasti sudah di planning ya beberapa waktu sebelumnya. Dengan garis antara satu titik ke titik yang lain. Nah, kalau dari Sriwijaya ini, ada beberapa informasi yang menyebutkan bahwa si pesawat ini ketika terbang setelah 4 menit tiba-tiba arahnya berputar. Arahnya tidak sesuai dengan scheduling yang sudah ditetapkan di awal. Apakah ini juga sudah pada saat itu sudah bisa diindikasikan bahwa terjadi masalah, Cap? Iya, menurut saya seperti itu, Mbak. Mas, dia keluar dari jalurnya itu karena diakibatkan dari problem yang dihadapi pada saat itu. Itu. Jadi keluar dari jalur itu bukan keinginan pilot, tapi problem yang dihadapi sehingga dia keluar dari jalurnya. Oke, baik. Itu Mas ya. Nah, dalam kasus yang terjadi di Sriwijaya Air ini kan masih di batas waktu 10 menit ya, Cap. Ya, setelah take off dan setelah take off. Kita mengetahui bahwa 10 menit ini baik itu ketika take off ataupun sebelum landing merupakan waktu-waktu yang sangat krusial. Iya, betul. Nah, boleh dielaborasi nggak, Cap? Sebenarnya kenapa disebutkan waktu-waktu ini menjadi sangat-sangat krusial, Cap? Iya, karena waktu tersebut itu pilot membutuhkan konsentrasi full untuk menerbangkan pesawat tersebut, seperti yang dialami Sriwijaya Air tersebut. Itu masih dalam kurun waktu 10 menit itu. Jadi itu istilahnya isolation cockpit. Jadi tidak boleh ada gangguan dari manapun. Jadi kita konsentrasi untuk menerbangkan pesawat tersebut. Oke. Gitu, Mas. Baik. 10 menit setelah take off dan 10 menit sebelum landing. Oke. Artinya itu stereo cockpit namanya. Oke. Nah, artinya 10 menit setelah take off itu kendali memang full akan berada di tangan pilot ya, secara manual. Tidak juga, karena untuk di prosedur Boeing setelah ketinggian 400 feet itu autopilot sudah bisa dipakai. Oke, baik. Kita hanya untuk konsentrasi untuk memonitor bagaimana otomatisasi ini bekerja dengan baik atau tidak. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya nanti, Cap, perbincangannya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Breaking News TV One. Sekarang kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Kapten Setiaji, Sekjen Federasi Pilot Indonesia. Cap, saya mau balik lagi, Cap, tadi soal yang berbalik arah. Kalau memang sudah dapat diidentifikasi adanya permasalahan pada saat itu, apakah secara otomatis seharusnya tanda bahaya yang dikeluarkan oleh pesawat itu langsung tertangkap? Oke, kami mohon maaf, hubungan komunikasi kami dengan Kapten Setiaji terputus, tapi kami hadirkan terlebih dahulu beberapa rangkuman yang sudah terjadi atau beberapa rangkuman informasi dari proses pencarian Sriwijaya SJY 182. Tadi di dermaga JICT, Menteri Perhubungan, kemudian Panglima TNI sudah memastikan ada beberapa armada diberangkatkan untuk mencari Sriwijaya Air SJY 182 yang jatuh di sekitar Kepulauan Seribu. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Kapten Setiaji, Cap. Kapten? Tampaknya komunikasi kami juga masih terputus dengan Kapten Setiaji. Kembali saya sampaikan beberapa rangkuman apa yang terjadi pagi hari ini dari proses pencarian Sriwijaya Air SJY 182. Beberapa saat yang lalu Panglima TNI, kemudian Menteri Perhubungan, pihak KNKT dan Basarnas juga sudah menyampaikan keterangan persnya di Pelabuhan JICT mengenai beberapa armada yang diberangkatkan untuk mencari pesawat Sriwijaya Air SJY 182. Dan dari keterangan yang disampaikan juga ada beberapa poin bahwa Menteri Perhubungan meminta pada Basarnas untuk memperbarui informasi pencarian ini setiap 3 jam sekali. Dan Panglima TNI juga tadi sempat menyampaikan bahwa sudah ada indikasi ditemukannya signal dari Sriwijaya SJY 182 di perairan Kepulauan Seribu.
yang saat ini tengah diupayakan didekati oleh KRI Rigel. Oke, kita akan kembali berbincang dengan Kapten Setiaji, Cap. Halo, Cap. Bayu, ya. Ya, oke. Maaf tadi terputus. Nggak apa-apa, Cap. Kita lanjut lagi ya perbincangannya pagi hari ini. Cap, tadi kalau saya balik lagi nih, Cap, soal ketika pesawat tersebut menyimpang dari rute yang sudah ditentukan. Itu kan dalam saat itu memang sudah bisa disebutkan bahwa ada permasalahan. Nah, apakah dengan kondisi tersebut seharusnya sinyal tanda bahaya itu sudah bisa dikeluarkan atau sudah bisa diterima oleh pihak-pihak yang berwenang? Pada saat kejadian, tentunya pilot yang berada di pesawat tersebut itu tidak menginginkan keluar dari jalur. Jadi pada saat itu saya yakin dia sudah mengalami suatu problem sehingga pesawat itu keluar dari jalur. Nah, dengan step pertama, fly the aircraft first, itu mereka berusaha untuk menerbangkan pesawat tersebut dahulu. Kemudian setelah pesawat tersebut bisa dikendalikan dengan baik, oleh karena itu dia akan melakukan prosedur berikutnya, yaitu mengirimkan signal bahaya. Dan itu memang harus diselek di pesawat tersebut. Dan mengkomunikasikan keadaan yang mereka alami. Dengan awalan Mayday tadi. Oke. Artinya sinyal tanda mereka mendapatkan priority komunikasi dan priority service dari ATC. Oke. Artinya sinyal tanda bahaya ini juga seharusnya memang diaktifkan secara manual oleh pilot gitu ya? Betul mas. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara lagi soal automation tadi Cap 400 feet kah? Automation itu tadi sudah bisa diaktifkan gitu kan? Betul. Nah, apakah automation ini juga bisa diaktifkan misalnya katakanlah dalam kondisi cuaca yang buruk atau dalam kondisi cuaca buruk seharusnya memang diambil alih secara manual? Selama otomatisasi bisa berjalan dengan baik, seorang pilot itu hanya monitor, kemudian melakukan backup apabila otomatisasi tidak bekerja dengan baik. Itu mas. Baik. Nah, biasanya peringatan tadi kan kalau misalnya Kapten menyebutkan bahwa kalau ada tanda bahaya, pilot akan menyebutkan minimal di awal adalah Mayday begitu ya. Nah, yang ditangkap oleh sinyal-sinyal mungkin receiver dari Basarnas atau Kementerian Perhubungan itu biasanya berupa apa, Cap? Signal emergency, yaitu di frekuensi 1215. Itu akan mengeluarkan signal dari SRSB itu dari pesawat tersebut. Tapi itu setelah dia mengalami impact, baru dia mengeluarkan signal. Itu. Maksudnya setelah mengalami impact itu gimana, Cap? Setelah kejadian atau kecelakaan, alat itu akan mengeluarkan signal. Oh, oke. Gitu. Yang seharusnya langsung terkoneksi dengan Basarnas. Oke. Nah, artinya sinyal ini di frekuensi yang tadi Kapten sebutkan, treatmentnya sebenarnya sama ya, Cap? Ya, siapapun yang mengeluarkan, siapapun yang menerima akan melakukan treatment yang sama, begitu? Betul, Mas. Itu prosedur navigasi, aviation navigation seperti itu. Oke. Baik, Kapten Setiaji, satu lagi, kalau melihat apa yang terjadi pada Sriwijaya Air, lagi-lagi kita berbincang tidak untuk menyimpulkan, Cap, tapi untuk memberikan pemahaman juga kepada publik. Kalau dari apa yang terjadi kemarin, benang merahnya mungkin yang bisa ditangkap oleh Kapten Setiaji apa, Cap? Ya itu, pesawat itu tidak terkendali atau istilahnya lost control ya, sehingga pilot berusaha untuk mengendalikan pesawat tersebut terlebih dahulu. Itu penyebab-penyebabnya dari lost control ini sangat banyak, Mas. Ya. Bisa dari pesawat itu sendiri atau bisa dari faktor luar seperti cuaca. Gitu. Tapi kalau bisa bicara soal cuaca nih, Cap, dari pengalaman Kapten ya gitu, dan mungkin juga mengikuti beberapa kasus ya, ngambil porsinya berapa persen, Cap? Kalau misalnya memang dipengaruhi oleh cuaca, Cap? Sebenarnya pengaruh cuaca itu sangat kecil sekali, karena saya juga pernah menerbangkan pesawat tersebut beberapa tahun sebelum ini. Itu
saya angkat jempol dengan pesawat tersebut. Karena dalam keadaan cuaca seburuk apapun, asal pesawat itu berada di take off power atau climb power, itu dalam keadaan cuaca apapun bisa berjalan dengan normal. Karena saya mengalami sendiri hal itu. Artinya secara spesifik pesawat sebenarnya ini bisa diandalkan nih untuk jenis ini? Bisa diandalkan, sangat bisa diandalkan. Oke. Dan untuk jarak tempuh, Cap, biasanya yang reguler untuk pesawat 737 seri 500 ini berapa jauh, Cap? Jarak tempuhnya itu kurang lebih sekitar 6-12 jam terbang. 6-12 jam. Artinya kalau Jakarta Pontianak sebenarnya itu bukan terlalu menguras. Tidak terlalu jauh, iya, tidak terlalu berat. Itu paling hanya 1 jam sekian menit. Oke. Tapi juga mungkin ada pengaruh dengan usia, Cap? Usia pesawat tersebut apabila maintenance-nya dilakukan dengan prosedur dengan baik, pesawat tersebut cukup bisa diandalkan walaupun sudah tua ya. Namun ya itu maintenance yang baik yang menunjang. Memang faktornya dari maintenance-nya. Oke. Baik, terima kasih Kapten Setiaji sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat beraktivitas kembali, Kak. Semoga sehat selalu. Kenapa, Pak? Boleh mengajukan saran bahwa ya, silakan, Kak. Kami menunggu keputusan dari KNKT atau NPIC hasil dari penyelidikan secara akurat supaya untuk menjadi pelajaran buat para pilot sehingga tidak bisa menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian saya menghimbau juga bahwa maskapai penerbangan bisa mencoba secara periodically alat emergency tersebut sudah pasti terkoneksi dengan Basarnas. Oke. Itu aja, Mas. Baik. Ya. Terima kasih Kapten Setiaji, Sekjen Federasi Pilot Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga sehat selalu, Cap. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Semoga sehat selalu.